Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, di part 1 kita sudah membahas 1 sampai 60 dan 59. Pada kesempatan ini kita akan lanjut dari 60 sampai ke 120. Mudah-mudahan waktunya terputar. Oke. Ya, kita lanjut nomor 60. Perhatikan potongan RPP pada kegiatan langkah pembelajaran berikut. 1. Kegiatan diawali memberikan pertanyaan seputar pelajaran yang lalu dan materi seputar perkembangan Islam. Memberikan informasi tujuan dan manfaat pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegiatan inti siswa membaca berbagai referensi sejarah perkembangan Islam. Siswa mengamati perkembangan Islam dan membuat bagan perkembangan Islam, penyusunan bagan dan saling mengomentari. 3. Kegiatan akhir tanya jawab tentang materi. Guru memberikan tugas untuk mencari pengertian sejarah untuk pertemuan selanjutnya. Berdasarkan langkah kegiatan RPP di atas, maka kompetensi dasar yang akan dicapai adalah: A. Menyebutkan perkembangan Islam. B. Memahami perkembangan Islam. C. Menjelaskan dan mempraktikkan perkembangan Islam. D. Mempraktikkan perkembangan Islam. Jadi jawabannya adalah D. Menjelaskan perkembangan Islam. Kenapa? Karena di sini sudah jelas dia bahwa ada kata-kata siswa mengamati perkembangan Islam dan buat bagan perkembangan Islam, penyusunan bagan dan saling mengomentari. Oke. Nomor 61. Guru mengamati kemampuan merumuskan kisah-kisah Nabi dan Rasul masih sangat lemah. Cara memutuskan untuk memberikan tindakan perkembangan dengan menggunakan video. Rumusan masalah yang tepat pada penelitian tindakan di atas adalah: mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pemahaman siswa terkait pembelajaran kisah Nabi dan Rasul? C. Apakah penggunaan video dapat meningkatkan kemampuan memahami kisah Nabi dan Rasul? D. Apakah melihat video lebih penting daripada penjelasan guru? E. Seperti apa penjelasan guru yang agar dapat didengarkan siswa? Jadi kalau kita melihat di sini bahwa apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan memahami kisah Nabi dan Rasul, ya. Jadi inilah jawabannya. Kita lanjut lagi. Perkembangan peserta didik di dalam pembelajaran sementara memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional, dan sosial. Ada kaitannya dengan materi PAI. Tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan guru. Salah satunya kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad dan akan dipahami secara konkret bila guru mengajarkan buku kisah Nabi Muhammad. B. Menjelaskan dalil kerasulan Nabi Muhammad. C. Menyediakan model gambar video. D. Mengadakan storytelling. E. Meminta peserta untuk mempresentasikan. Di sini jawabannya adalah C. Menyediakan model gambar video. 63. Setelah Abu Bakar, istrinya Rumman kemudian menjadi mu'allaf. Semua anak Abu Bakar menerima ajaran Islam kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar yang menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaybiyah. Tidak segeranya Abdurrahman masuk Islam, dia ingin memastikan bahwa Islam bukan karena keterpaksaan. Pernyataan dia sudah disebutkan masuk Islamnya Abdurrahman didasarkan pada: A. Dipaksa oleh ayahnya. B. Dimotivasi oleh lingkungan keluarga. C. Dipaksa oleh orang lain. E. Keyakinan dan pilihan sendiri. E. Dimotivasi oleh saudara-saudaranya. Jadi yang tepat itu adalah D. Keyakinan dan pilihan dia sendiri. Nomor 64. Islam di Indonesia juga dibawa oleh pedagang dari Arab. Para pedagang Arab ini terlibat aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka mendominasi perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Asumsi didasarkan pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab di pesisir. A. Barat Timur. B. Timur Sumatera. C. Timur Jawa. D. Barat Sumatera. E. Barat Sulawesi. Jawabannya adalah Timur Sumatera atau Sumatera Timur. 65. Ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran
dari negara lain, dan saat itu ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris. Maka guru meminta siswa tersebut untuk A. meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan, B. ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal, C. memberi catatan kurang pergaulan dalam aspek sikap sosial, D. belajar bahasa Inggris dengan lebih tekun dan giat, E. meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. belajar bahasa Inggris dengan lebih tekun dan giat. 66. Setelah mempelajari rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, serta sunnah-sunnah dalam ibadah haji, menurut kalian apa yang membedakan masing-masing haji sehingga masuk kategori yang berbeda-beda? Rukun, wajib, sunnah ini adalah contoh hots untuk A. memahami, B. mengkritisi, C. mengetahui, D. mengevaluasi. Jadi jawabannya ini adalah menganalisis perbedaan masing-masing haji ya. Kemudian nomor 67, pengetahuan siswa diperoleh oleh siswa sendiri yang membangun dan mengembangkan pengetahuannya dari konteks yang terbatas dari sedikit demi sedikit. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari dasar A. idealisme, B. konstruktivisme, C. pragmatisme, D. progresisme, civisme, E. realisme. Jawabannya B. konstruktivisme, yaitu adanya kata membangun itu memang dia lebih konstruksi, itu kan arti sendiri secara sederhana adalah membangun. 68. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu baru saja terlepas dari siksaan kaumnya. Hampir sekujur tubuhnya terluka dan melepuh. Melihat kondisi Bilal, Rasulullah SAW memeluknya. Dipeluk Rasulullah SAW, sahabat beliau Bilal terharu dan terasa langsung sembuh. Pelukan Rasulullah perlu direkomendasikan karena sebagai bukti A. ketabahannya menerima cobaan, B. kasih sayang, C. kerasulannya, D. ketegaran imannya, E. tanggung jawabnya. Jadi di sini dibuat jawabannya adalah kasih sayang. Kemudian nomor 9, penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan dan istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. memiliki manfaat yang kontekstual, B. memiliki manfaat personal, C. memiliki manfaat yang dinamis, D. memberikan manfaat individual dan sosial, E. memiliki manfaat teoris dan praktis. Jawabannya manfaat dari karya ilmiah itu adalah E. memiliki manfaat teoris dan praktis. 70. Lebih dari setengah siswa 30 siswa beroleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajaran terlalu verbalisme, tindakan atau intervensi apa yang tepat diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa? A. menggunakan media gambar, B. menggunakan strategi sosiodrama, C. membaca bersama, D. ceramah, E. demonstrasi di depan kelas. Jawabannya adalah B. menggunakan strategi sosiodrama. Nomor 71. Dalam diskusi Dalam diskusi kelompok pada pembelajaran PAI ada 5 kelompok, hanya ada 1 kelompok yang menjelaskan diskusi dengan baik. Kelompok lainnya tidak menguasai materi untuk dijawab masalah yang didiskusikan. Pada suatu kelompok yang aktif, mereka terdiri atas peserta didik yang paling pintar di kelas. Berdasarkan sajian data tersebut, untuk memperbaiki agar semua kelompok dapat berdiskusi dengan baik adalah A. guru memberikan hadiah kepada kelompok aktif agar kelompok lain termotivasi mendapatkan hadiah yang sama dengan kelompok yang aktif. B. memisahkan kelompok aktif keluar kelas agar kelompok yang tidak aktif merasa tidak rendah diri. Guru menyemangati kelompok yang tidak aktif dengan berteriak, yel, semangat, maju terus, pantang mundur, kita kelompok hebat. Dia dilakukan perubahan anggota kelompok agar peserta didik pintar tidak mengumpul pada satu kelompok. E. memberikan tugas kepada seorang peserta didik yang dianggap paling menguasai masalah yang berkeliling ke kelompok menjelaskan cara yang menjelaskannya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu dengan dilakukan perombakan kelompok, yang mana jangan satu kelompok itu orang pintar ya, jangan gitu. Nomor 72, Bu Risdiawati menerjemahkan dan menafsirkan Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya dan adalah memaafkan dari berlapang dada.
Dan apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Asbabun nuzul ayat di atas berkaitan dengan sifat Abu Bakar, yaitu sifat A. kebenaran, B. kejujuran, C. pemaaf, D. pendendam, dan E. kedermawanan. Jadi ingat ya, asbabun nuzul daripada Quran surat An-Nur ayat 22 tentang memaafkan, yaitu sifat Abu Bakar, yaitu memaafkan. C jawabannya. Setelah mendengarkan uraian Bu El-Mawati terhadap Al-Quran yang berbunyi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, maka peserta didik menyimpulkan bahwa Allah adalah orang yang beriman dan tidak merasa khawatir dan tidak bersedih hati. W. Orang yang beriman dan tidak merasa khawatir, tidak bersukaria. C. Orang yang beriman yang lagi berasa khawatir, tidak bersedih hati. D. Orang yang menerima apa yang mereka khawatirkan dan bersedih hati. E. Orang beriman tidak merasa khawatir dan tidak bersenang hati. Jawabannya adalah A. Orang yang beriman dan yang tidak merasa khawatir dan tidak bersedih hati. 74. Angki memiliki masalah dalam hidupnya. Ada aroma yang tidak sedap keluar dari hidungnya. Karenanya dia ingin melakukan operasi terhadap hidungnya supaya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Keinginan Andi termasuk takdir buruk, takdir mubram, takdir baik, takdir muhram, atau takdir mu'allaq. Jawabannya adalah E. takdir mu'allaq. 75. Siswa SD kelas akhir diberikan target untuk dapat mengerjakan sholat sesuai rukun-rukunnya, namun masih perlu pembiasaan di sekolah maupun di rumah. Teknik pengumpulan data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah A. studi kasus, B. studi lapangan, C. wawancara, D. triangulasi, E. observasi. Jawabannya adalah D. triangulasi. Anak seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekolah, di sekitar sekolah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat dilakukan seorang guru adalah A. memberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari, B. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, C. melaporkan tindakan anak kepada orang tua agar dibina oleh orang tuanya, D. memberi sanksi yang lebih berat karena menurunkan martabat orang tuanya. Kemudian E. memberi sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah. Jadi jawabannya adalah B. memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, nomor 77. Bu Deni Mordatillah menjelaskan tentang lurus dan rapatnya shaf dalam sholat pada siswa. Pembelajaran yang tepat pada hal itu adalah siswa diberikan kesempatan untuk melihat ceramah terkait hal tersebut. B. Siswa diberikan kesempatan bertanya sebanyak-banyaknya. C. Guru menjelaskan referensi sebanyak mungkin agar siswa memahaminya. D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. Kemudian E. Guru menyebutkan suatu referensi agar siswa tidak bingung. Jadi jawabannya adalah D. Guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. Nah, nomor 78. Bu Ratna Willis, seorang guru SKI, diharapkan mengimplementasikan pembelajaran holistik dengan tujuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas, spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestik. Kemampuan tersebut merupakan ciri dari A. mengamati, B. berpikir, C. kesetaraan gender, D. kemandirian, E. artikulasi. Jawabannya adalah B. berpikir. 78. Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan pembimbingan yang berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang tepat Anda lakukan dengan mengkondisikan seperti itu adalah A. meminta kepada sekolah menugaskan Anda turut membimbing dalam latihan untuk lomba. B. mempertimbangkan rasa segan Anda membiarkan persiapan itu sesuai rencana yang dipersiapkan oleh guru pembimbing. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dan permasalahan tersebut. Anda mencari kesempatan lain untuk bantu siswa tanpa pengetahuan dosen membimbing senior tersebut. E. Anda menyampaikan kekurangan tersebut, meminta izin membantu bimbing secara langsung. Jadi jawabannya di sini adalah C. menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dalam melakukan persiapan. Perhatikan hadis berikut. Hadasna Musaddad bin Masir. Hadasna Abdullah bin Dawur.
Sami'tu Asim ibnu Raja bin Haywati yuhaddisu an Daud ibnu Jamil an Kathir bin Qais qala kuntu jalasa ma'a Abi Daud fi masjidil Dimashq faja'a rajulun faqala ya Abu Darda inni ji'tuka min Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadisi balagni annaka tuhaddisuhu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ji'tu li hajati qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tarak yatlubu fih ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latada'u ajni hataha radan li talibil ilmi wa innal alima liyastaghfir lahu min fi samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa in faddaltu fadla ilmi alal ibadi ka fadl qamari laila bardi alal sair al kawakibi wa innal ulama'u warasatul anbiya wa innal anbiya'u lam yuwarisu dinar wa lam dirham wa rawasul ilmu wa faman akhaja bi khajil wafir. Hadis di atas menyampaikan bahwa keutamaan seorang ahli ilmu dan ahli ibadah adalah matahari dengan cahaya bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang, matahari dengan cahaya bintang-bintang, di bintang-bintang dengan cahaya bulan purnama, matahari dengan cahaya-cahaya. Jadi di sini disebutkan bahwa yang itu adalah seperti apa nih? Seperti bulan purnama dengan cahaya-cahaya bintang. Materi pelajaran yang diberikan guru ditampilkan kontekstual perkembangan zaman. Tengok dulu nomor apa tadi ya di sini kalau ini terkal taharujanna inal malaika talabil ilmi wa inal lam yust kamar laila laila kamar itu artinya enggak ada sini kata tasam. Oke, lanjut. Jadi jawabannya adalah B, bulan purnama dengan cahaya bintang-bintang. 81. Materi pelajaran diberikan guru ditampilkan kontekstual perkembangan zaman. Ibnu Jaharmi mengajak anak untuk dapat berpikir logis rasional. Di bawah ini kegiatan diskusi kelompok tercermin pada A. Guru dan siswa berdiskusi bersama. B. Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru. C. Guru dan siswa melakukan tanya jawab terstruktur dalam pengawasan guru. D. Guru ditemani siswa berdiskusi. E. Guru memberikan permasalahan dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru. Selanjutnya jawabannya adalah E, yaitu guru memberikan permasalahan dan siswa mendiskusikannya dalam kelompok dalam pengawasan guru. Nah, selanjutnya 82 dikisahkan bahwa ada seorang pemuda Bani Israel yang telah membunuh 100 orang. Oleh seorang ulama disarankan untuk hijrah ke kampung taubat agar dia benar-benar dapat bertobat di sana. Berangkatlah ia ke kampung taubat tersebut, namun di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Setelah terkubur ternyata posisinya hanya selisih 1 meter lebih jauh dari tempatnya berangkat dibanding dengan tempat taubat yang hendak ia tuju. Walhasil taubatnya diterima. Atas dasar kisah ini peserta didik menyimpulkan bahwa tetap dibuka pintu taubat kepada pembunuh 100 orang itu membuktikan Allah itu maha luas. B. Maha syukur, Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik. Jadi jawabannya adalah C, Allah itu maha kasih. Kemudian 82, ayah Budi sudah bertahun-tahun berpenyakit parah. Barangkali ayah Budi bawa berobat ke terlanggaran. Bagi Budi sakit parah ayahnya tidak otomatis berkaitan dengan ajal ayahnya. Dia melihat banyak orang yang sudah bertahun-tahun sakit parah belum juga dipanggil Allah. Namun tidak sedikit yang disinyalir segar bugar ternyata telah tiba ajalnya. Karena Budi tidak berputus asa bahwa ayahnya berobat ke dokter, meski tetap yakin bahwa hidup dan mati hanya merupakan bagian dari takdir buruk, takdir mubram, takdir mu'allak, takdir baik, takdir muhram. Jadi jawabannya adalah
takdir mubram. Jawabannya B. Kemudian 84. Soal yang baik adalah soal yang sesuai dengan KI1 dan KD. KI serta indikator yang dibuat dalam pembelajaran. Untuk melihat kesesuaian tersebut maka soal harus diperiksa kembali keabsahannya dan kesesuaiannya dengan KI, KD, dan IPK. Pengecekan tersebut untuk menguji A. kesukaran, B. konsistensi, E. reliabilitasi, D. validasi, E. keajegan. Jadi jawabannya adalah di validitas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu 86. 1. Observasi, 2. Studi dokumentasi, 3. angket, 4. wawancara, 5. tes uraian, 6. sosiometri, 7. unjuk kerja, 8. pilihan ganda, 9. portofolio. Jenis penilaian yang tidak digunakan dalam penilaian afektif dan psikomotorik adalah 5 dengan 8, yaitu pilihan ganda dengan tes uraian. Ini merupakan tidak digunakan dalam proses penilaian afektif dan psikomotorik kecuali pedagogi ya. Iya. Kita lanjut nomor 86. Ketika banyak siswa kan ada afektif, psikomotorik, kognitif. Jadi ini bukan kognitif ini. Jadi yang tidak terlalu digunakan dalam penilaian afektif psikomotorik itu adalah 5 dan 8, yaitu tes uraian dan pilihan ganda. Selanjutnya itu digunakan dalam penilaian afektif dan psikomotorik. Oke, kita lanjut 86. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah A. memberikan sanksi teguran sesuai bentuk tata tertib, B. tetap memberikan kesempatan belajar bersama dalam kelas, C. meminta siswa menjelaskan kenapa tidak memakai seragam sekolah, D. meminta wali kelas mencatat pelanggaran siswa dalam jurnal, E. meminta siswa belajar mandiri berpustakaan sebagai hukuman. Jadi jawabannya adalah A. memberi sanksi teguran sesuai bentuk tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut ya. 87. Salah satu siswa di kelas mencontek waktu ulangan, padahal siswa adalah anak dari tetangga Anda. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. meminta siswa untuk menghadap dan menulis pernyataan tidak akan mengulanginya, B. meminta siswa menemani guru setelah ulangan serta memberinya nasihat, C. meminta siswa menghadap setelah ulangan selesai dan memberikan tugas tambahan, D. mengikatkan kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ujian, E. mencatat tindakan-tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. Jadi tetap mengingatkan siswa kembali kepada semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ujian. 88. Soal-soal yang dibuat dengan mempertimbangkan KI dan KD serta IPK maka akan disusulkan kepada tes yang akan diberikan untuk melihat capaian pembelajaran yang dilakukan. Membuat deskripsi dari hasil capaian siswa dalam soal unjuk kerja biasanya digunakan dalam A. skala interval, B. skala verbal, C. skala nominal, D. skala rating, E. skala ordinal. Jadi jawabannya adalah A. skala interval. 89. Bu Elmawati membelajarkan pembiasaan sifat biasanya dengan pembimbingan serta didik untuk menyusun cerita yang bertema dampak positif perilaku biasana. Kemudian mereka secara kelompok mendiskusikannya. Deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan belajar yang tepat sesuai dengan KIT kelas dan perkembangan abad 21 adalah discovery learning, B. project based learning, C. problem based learning, inquiry learning. Jadi jawabannya adalah C, yaitu context teaching learning. Itu tentang perilaku konteks bagaimana perilaku bijaksana. Itu perilaku artinya dia dalam konteks yang berlaku gitu. 90. Dalam pembelajaran PAI peserta dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B berada di luar lingkaran. Masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peserta konsep sudah disusun secara bergantian. Berdasarkan hasil tersebut sedang mengimplementasikan teknik belajar. A. Teknik think peer share, B. NHT, C. jigsaw, D. state, E. insight,
an outside circle. Jadi jawabannya itu adalah inside an outside circle, yaitu menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok A menjadi kelompok dalam lingkungan, kelompok B menjadi di luar lingkaran. Jadi masing-masing kelompok itu menceritakan kembali tentang peta konsep yang disusun secara bergantian. Nomor 91, Ibu Rahmawati melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, menuntut adanya pembelajaran online di samping pelajaran tatap muka. Maka Ibu Rahmawati telah melakukan pelajaran yang disebut A. Game Learning, B. Blended Learning, C. Discovery Learning, D. Inquiry Learning, E. Project Learning. Jadi jawabannya adalah B. Blended Learning. Kenapa blended learning? Karena si Ibu Rahmawati melakukan kegiatan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi menurut adanya pembelajaran online di samping pelajaran tatap muka. Itu disebut dengan blended learning. Ya, kita lanjut. Kita nomor 92. Di antara tanda hari kiamat adalah munculnya kabut asap yang menyelimuti muslim dan non-muslim. Di sebagian wilayah Indonesia sering terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian semua pihak. Kabut asap bukan saja menyelimuti wilayah Indonesia, tetapi juga wilayah mancanegara. Kabut asap dalam sebagian wilayah Indonesia merupakan bukan tanda datangnya hari kiamat. Kubra. Tanda akan datangnya kiamat kubra, tanda datangnya kiamat kubra sugra, tanda datangnya kiamat sugra. Jadi ya di sini jawabannya tentu lucu ya kan. Sepertinya nggak nyambung, padahal ya seperti itulah. Jadi jawabannya adalah A, bukan tanda datangnya kiamat sugra, karena sugra dulu baru kubro gitu ya. 93, Ibnu Maskawih dalam kitabnya Tahdzib al-Akhlaq mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Di sini Ibnu Maskawih menyatakan tentang keadaan jiwa bukan keadaan perbuatan. Dari deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak itu dipandang baik dan buruk tergantung jiwa yang membangunnya. B. Akhlak hanya berkaitan dengan respon jiwa, tidak ada kaitannya dengan perbuatan lahiriah. C. Akhlak tidak ada kaitan dengan respon jiwa dikarenakan yang nilai seorang bukan jiwa atau perbuatannya. D. Akhlak titik tekan lebih berkaitan dengan respon jiwa bukan pada perbuatan lahiriah. Akhlak hanya berkaitan dengan respon jiwa meski tidak ada perbuatan lahiriah. Jadi akhlak itu dipandang baik dan buruk tergantung yang jiwa yang membangunnya. Itu jawabannya A. 94, banyak keputusan yang diambil Umar bin Khattab penyebaran dakwah dilaksanakan seiring perluasan wilayah Islam dan banyak orang yang memeluk Islam. Meski sebagian yang membenci Islam, Umar bin Khattab memerintahkan dengan tegas dan disiplin rakyat maupun pegawainya agar dihukum bila bersalah. Pada akhir jabatannya timbul gejala ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakannya, terutama yang berkaitan pembagian harta rampasan, perang yang dinilai tidak adil. Tetapi hingga akhir hayatnya tidak ada seorang pun yang berani mengutarakan secara terang-terangan kata hati mereka yang tidak puas. Hal ini karena ketegasan dan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Penyebab masyarakat tidak berani protes terhadap kebijakan pembagian harta rampasan pada masa Umar bin Khattab adalah A. Wibawanya, B. Pemasaannya, C. Keberaniannya, D. Ketegasannya, E. Kuasanya. Jadi D. Ketegasannya. Lanjut nomor 95. Setelah melakukan PTK, guru dituntut untuk dapat menulis laporannya. Dalam penyusunan laporan PTK tersebut perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini untuk memudahkan penulis laporan. Jadi langsung saja, langkah-langkah penyusunan laporan PTK yang benar adalah A. Menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan metode penelitian, dan menyusun instrumen penelitian. B. Menentukan masalah penelitian, menyusun latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat penelitian,
menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, hipotesis, tindakan, menentukan metode dan instrumen. C. Menentukan tujuan penelitian, penyusunan latar belakang, sebagainya. Kemudian yang benar itu adalah merumuskan judul terlebih dahulu, menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, hipotesis, tindakan, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian. Di yang benar itu adalah yang D ya. Oke, pertama itu membuat judul dulu, habis itu menyusun latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu kan. Kemudian soal 6, pada saat terjadinya kesadaran wajib pajak dan pungut pajak, sekelompok masyarakat yang diuntungkan lantaran prestasinya yakni A. Tentara, B. Tokoh agama, C. Wajib masyarakat, wajib pajak, D. Elit masyarakat, rakyat jelata. Seperti kebijakan yang dilakukan Pramasuk Umar bin Khattab yang telah membagi masyarakat dalam 2 kelompok, itu kelompok wajib pajak, buruh, kelompok tani. Kelompok yang pungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Ini menjadi kecenderungan rakyat ingin bergabung menjadi tentara sebagai profesi, meskipun banyak pajak dengan untuk kepentingan sosial seperti bangunan secara prasarana. Tetapi pajak itu lebih banyak diserahkan oleh masyarakat dan penegak hukum. Dari sini tentara mengambil peranan penting dalam mempengaruhi elit masyarakat dan pajak yang berasal dari jawabannya adalah elit masyarakat. Ya, kenapa? Karena di sini saja yang menguntungkan kan gitu kan. 97. Uraian di atas merupakan penelitian untuk membaca dengan makharijul huruf, membaca dengan tajwid, membaca dengan panjang pendek, membaca dengan tahsin, membaca dengan tartil. Jadi penelitian untuk ujuk kemampuan, tes esai, unjuk kinerja, portofolio, diskusi. Jadi ini adalah unjuk kemampuan. 98. Kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu benda, manusia, dan peristiwa secara sistematis, logis, analisis, dan kritis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Di atas merupakan langkah strategi pelajaran: A. Inquiry learning, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Braining based learning, D. Give investigasi. Jadi jawabannya adalah inquiry learning. Kenapa? Karena kegiatan belajar mendapatkan secara maksimal kemampuan siswa mencari dan memiliki suatu benda sistematis logis dengan sehingga mereka dapat menemukan peristiwa penemuan dengan percaya diri, disebut dengan inquiry learning. Kenapa enggak problem, project, dan brainstorming? Karena di situ enggak ada masalah yang dibahas. Oke, nomor 99. Guru melaksanakan suatu konsep pelajaran secara didik. Guru minta guru didik mengumumkan contoh terakhir. Guru minta peserta. Nomor 99. Pada suatu pembelajaran akidah akhlak, diketahui guru membimbing peserta didik dengan langkah berikut. 1. Guru menjelaskan suatu konsep dan contoh yang dapat dipelajari peserta didik. 2. Guru meminta peserta didik mengumpulkan contoh-contoh dari konsep yang dipelajari. Guru minta peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk mengaitkan konsep yang dipelajari serta contoh-contohnya dengan akibat-akibat muncul. Langkah-langkah tersebut menggambarkan pembelajaran PAI yang menerapkan kecakapan berikut: A. Kreatif dan kolaboratif, B. Kritis, kreatif, kolaboratif, C. Kreatif dan komunikatif, D. Kritis dan kolaboratif, E. Problem solving dan komunikasi. Jawabannya adalah B. Kritis, kreatif, dan kolaboratif. Karena tadi kan jelas dia ada ada kreatifnya. Kita lanjut. Nomor 100. Sejak dibuka secara resmi tahun 2014, sudah sekitar 20.000 warga Australia menginjak Islamic Museum Australia. Akan tetapi data warga asli Australia yang memeluk Islam belum ada. Tampaknya di antara penyebabnya adalah A. Banyaknya lembaga pendidikan Islam yang representatif dan berkualitas, B. Banyaknya lembaga pendidikan Islam yang lebih representatif dan berkualitas, C. Masih sedikit lembaga pendidikan Islam yang representatif dan berkualitas, B. Belum adanya lembaga pendidikan Islam yang representatif dan berkualitas, D. Belum banyak lembaga pendidikan Islam yang representatif dan berkualitas. Jawabannya adalah D, yaitu belum adanya lembaga pendidikan Islam yang representatif dan berkualitas.
Ya, 101. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian hasil belajar yang ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai persyaratan penguasaan kompetensi lebih lanjut. Pada kompetensi belajar tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW, ketuntasan belajarnya adalah A. Menghafal sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW. Menyebutkan sifat-sifat Rasulullah SAW, memahami sifat sahabat Rasulullah, mendiskusikan sifat-sifat sahabat, mendemonstrasikan sifat-sifat sahabat Rasulullah. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketuntasan belajarnya adalah sifat-sifat sahabat itu adalah menyebutkan sifat-sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebutkan di sini ya, kita menjelaskan begitulah. Kemudian kita lihat lagi 102. Indikator dicapai dalam pembelajaran merupakan hasil belajar yang diraih siswa. Indikator yang menggambarkan karakteristik keberhasilan siswa kemudian dikonversi dalam angka. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari A. Pengukuran, kemudian B. Tes formatif, C. Evaluasi, D. Pemberian skor, E. Assessment. Jadi yang betul itu adalah pengukuran. Ya. 103. Ibu Ismi Mukhtar membacakan sebuah hadis riwayat ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu wa sab'una aw bi'du wa sittuna su'bah fa afdalahu qala la ilaha illallah wa adnaka imatahu aza'anil tariqi wal hayyi sab'a minal iman. Kandungan hadis disampaikan Ibnu Muqtari'at adalah Imam An-Nawawi akan melahirkan ketidaksuksesan. Adanya rasa iman kepada karena adanya rasa malu. Malu merupakan karakteristik keimanan. Hakiki iman diwujudkan hanya dengan rasa malu. Adanya rasa malu karena adanya iman. Ya, 104. Pak Junaidi berkisah tentang pengorbanan Habil dan Qabil. Waktu itu pengorbanan Habil dan Qabil berdasarkan profesi. Habil berprofesi sebagai peternak, mengorbankan hewan ternak terbaik, sementara Qabil berprofesi sebagai petani, mengorbankan hasil pertanian tetapi yang tidak baik melainkan yang tidak berkualitas. Hasil kurban Habil ditiun Qabil ditolak. Akhirnya Qabil dengki dengan Habil dan bersumpah membunuhnya. Sebelum dibunuh menyatakan bahwa Allah hanya menerima korban dari hamba yang bertakwa. Dengan kata lain, hanya berkorban orang beriman yang diterima oleh Allah Taala adalah basis berkorban beramal saleh sesuai dengan profesi. Basis berkorban beramal saleh adalah keimanan. Basis berkorban beramal saleh adalah kejujuran. Basis berkorban beramal saleh menyembelih hewan kurban. Basis berkorban adalah ketaatan. Harusnya ikhlas ini ketaatan. Tapi di sini di basis berkorban beramal saleh adalah keimanan ya. Akhirnya juga 105. Untuk memberikan ilustrasi bahwa wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan lautan yang luas, membentang di garis khatulistiwa sebagai wujud persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Pak Al-Masri perlu menekankan pada A. Memberikan kesempatan pada putra-putri daerah memilih pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah Indonesia. B. Pembangunan infrastruktur yang seimbang antara pusat dan daerah sehingga masyarakatnya sejahtera. C. Kemajuan pendidikan yang merata untuk peluang agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama dan adat untuk menimba persatuan kesatuan bangsa. Pola kehidupan bersama masyarakat maritim Indonesia yang sangat memanfaatkan kekayaan alam. Jadi jawabannya adalah C, yaitu kemajuan pendidikan serta merata untuk semua pulau agar masyarakat dapat menikmati bangunannya. 106. Asirku wasariku fa'ta'u adiniyahuma jaja'u bima kasaba nakalan minallah wallahu azizul hakim. Di atas sebuah kali
Kelas 12 sebagai berikut menganalisis tata cara pengurusan jelajah nikmahnya. Berdasarkan KAR di atas, maka KKO pada tingkat kompetisi 4 yang dapat digunakan untuk bahasa indikator adalah mengkategorikan, menyimpulkan, dan membedakan. Ya, mengkategorikan, menyimpulkan, dan membedakan. Seselapan dalam sebuah karya tulis ilmiah, penulis wajib mencantumkan rujukan atau daftar sebagai bagian dari penjelasan bahwa ketik yang disusun tidak mengandung unsur plagiarisme. Penulis pustaka yang benar adalah D. Keraf Goris 1985, argumentasi dan narasi, ND Flores Pustaka. Nomor 109, Diman adalah seorang nelayan bekerja di tengah laut malam sampai pagi. Ketika dia sedang di tengah laut, tiba-tiba jam digunakan untuk mengetahui waktu terjatuh ke dasar laut, sehingga tidak mampu mengetahui masuknya waktu subuh. Untuk mengetahui waktu subuh, maka Diman bersikap memperhatikan langit hingga tanda terbitnya fajar. 110. Kemudian karya tulis yang benar adalah yaitu 3, yaitu tulisan mengungkapkan pendapat penulis berdasarkan rujukan pendapat. Kemudian 5, tulisan mengungkapkan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terlebih dahulu secara hipotesis. Kemudian 6, tulisan ilmiah yang mengungkapkan teori atau dalil yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris. Kemudian 1, yaitu tulisan yang memaparkan data hasil temuan lapangan sekolah tempat pengalaman lapangan. Ya, 111. Ragam jiwa itu selalunya oleh para filosof seperti Ghazali mengikuti Al-Farabi dan Ibn Sina. Dibedakan menjadi 3, yaitu jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa rasil, yang dalam bahasa Arab disebut dengan an-naf al-natiqah. Jadi dia natiqah, ya. 12. Yang data berapa pernyataan di atas ciri-ciri sesuai dapat diidentifikasi setelah mendarat dalam tahapan industri vs inferior adalah yaitu 1, sudah dapat mengerjakan tugas sekolah. D, motivasi belajar baru sudah muncul. C, cenderung kurang hati-hati dalam melakukan menuntun perhatian dan selalu menuntun perhatian. Itu jawabannya adalah B. Kemudian kayaknya sudah juga. Kemudian lanjut, syarat-syarat wakaf kecuali, yaitu benda wakaf boleh berupa semua yang bermanfaat seperti roti dan kue. Itu jelas, ya. Jawabannya adalah B. 14. Sikap Nabi pada tersebut adalah Nabi SAW bersabda, Khalid bin Walid pernah disuguhi makan berupa dab jenis kal padang pasir. Nabi SAW tidak mengakannya, tapi tidak juga melarang para sahabat untuk melakukannya. Sikap Nabi SAW disebut dengan sunnah qauliyah, fi'liyah, mutawatir, sahih. Jadi jawabannya adalah takririyah. Ya. 15. Jadi Wawan lalu mencari dalam hadis dan menemukan cara pelaksanaan haji. Perilakuan tersebut menurunkan fungsi hadis Al-Quran sebagai bayan tafsir. Ya. Setelah Al-Quran kan, ya. 16. Jadi strategi dakwah tokoh pada zaman dahulu sangat memberikan keterangan bagi kita, seperti tokoh John Gur yang mengabarkan sikap demokrasi berdakwah, keteguhan dalam berdakwah, ya. Nomor 17 adalah 456. Berdasarkan beberapa hadis Gur di atas, aktivitas mengamankan kemampuan nalar persatuan adalah aktivitas yang mengembangkan kemampuan siswa, yaitu 456. 4 itu guru minta peserta didik mendiskusikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Kemudian 5, guru meminta peserta menegosiasi macam-macam air, ketentuan dan tata cara bersuci. Kemudian 6, guru meminta peserta didik menganalisis makna disyaratkan bersuci dan hadas dan najis. 18, akad dilakukan oleh Rusyid adalah jual beli. Jawabannya jual beli istisna. Kenapa jual beli istisna? Rusdi memiliki koleksi buku sebanyak-banyak hingga lemari tidak muat. Lalu ia membuat lemari lagi rangkaian selanjutnya menemui tukang lemari dekat rumahnya dan menjelaskan lemari segabar dua. Ia membayar lunas lemari tersebut yang akan diselesaikan satu bulan kemudian. Oh, jadi ini adalah membayar lunas namun barangnya belakangan. Itu dengan jual beli istisna. 119, istinya itu yaitu uangnya duluan, barangnya belakangan. Kemudian
Kemudian sudah di antara pernyataan di atas berikut, manakah yang memenuhi pernyataan Hodge? Itu angka berapakah yang habis dibagi 3, ya. Kemudian 120, Ali memukul bagian belakang. Jadi langsung saja. Jenis pembunuhan ini disebut dengan pembunuhan seperti sengaja atau qatl al-andi, ya. Ali memukul bagian kepala sang temannya menggunakan sebuah mistar dengan maksud dia kaget akan kedatangannya. Tetapi justru pukul tersebut membuat temannya meninggal dunia. Nah, ini dalam pandangan Islam dianggap sebuah bentuk pembunuhan yang terjadi tanpa ada niat pelakunya dan membunuh untuk kenyataannya. Jadi ini disebut dengan pembunuhan seperti sengaja, bukan disengaja, ya. Pembunuhan seperti disengaja disebut dengan al-qatl shib'an amdi. Ya, terima kasih karena sudah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.